Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Dwiardiansa dengan NIM 21023110078, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan, kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Adam Smith terhadap pandangan ekonomi klasik dan ekonomi Islam. Yang pertama adalah pemikiran ekonomi yang disengketakan biasanya merupakan sistem pemikiran, yaitu ekonomi klasik menyatakan bahwa tanpa campur tangan salah satu pihak akan sepenuhnya mengatur dirinya sendiri. Adam Smith menyebutnya metafora tangan tak terlihat, dan itu menggerakkan pasar menuju keseimbangan alami tanpa campur tangan pihak luar. Sedangkan ekonomi Islam sendiri adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Selanjutnya, pandangan Adam Smith tentang ekonomi klasik dan ekonomi Islam. Pendahuluan. Ilmu ekonomi sebagai ilmu positif dan empiris memiliki berkembang sangat pesat. Tidak ada keraguan bahwa ekonomi telah banyak berkontribusi pada pembangunan perekonomian individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengetahuan ekonomi pun telah mampu menyediakan penjelasan tentang fenomena ekonomi yang telah terjadi di kehidupan manusia. Lebih dari itu, ekonomi dapat menyediakan prediksi kegiatan kenyataan ekonomi lebih dekat dengan kebenaran. Ekonomi, jika dipelajari, membuat orang dalam mengambil keputusan menjadi lebih rasional. Di satu sisi, ada ekonomi yang meningkat sangat jauh. Di sisi lain, ada filsafat ekonomi yang bisa dibilang masih baru saja dimulai. Gagasan ekonomi sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri baru terjadi pada abad ke-18 setelah Adam Smith muncul. Nah, sedangkan pemikiran ekonomi Islam ialah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Nah, setelah ini kita memasuki tinjauan pustaka pemikiran Adam Smith. Adam Smith adalah seorang filsuf Skotlandia yang masa kejayaannya dari 1723 sampai 1790. Banyak buku mengklaim bahwa Adam Smith adalah seorang ekonom klasik. Karya-karya momentumnya adalah Theory of Moral Emotions 1759 dan Theory of the Investigation of the Nature of the Causes of Natural Wealth pada tahun 1776. Karya ini lahir pada masa kejayaan di Eropa. Di sisi lain, dijelaskan bahwa Adam Smith pada dasarnya menjelaskan struktur ekonomi modern. Dalam struktur ekonomi modern ini didasarkan prinsip-prinsip seperti berikut, yaitu laissez-faire, tangan tak terlihat, kepentingan pribadi, mekanisme pasar, penurunan intervensi pemerintahan atau pasar bebas. Dalam pandangan Smith, setiap individu diberikan kebebasan penuh dalam ekonomi. Hal ini karena secara otomatis membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan kata lain, memakmurkan masyarakat tercapai apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan pada kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, ada muncul pasar pada teori Adam Smith. Dalam hal ini adalah equilibrium adalah hasil kesepakatan antara pelaku ekonomi untuk menentukan besaran insentif dan imbal hasil insentif, dan penghargaan ini dapat dilihat sebagai layak untuk melanggengkan proses bisnis dan keseimbangan yang muncul. Menurut Smith, proses menyeimbangkan dapat terjadi melalui perantangan tak kasat mata. Proses transaksi teori ekonomi ditemukan oleh Smith pada dasarnya merupakan dasar dari teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Dalam hal ini, ide-ide Smith dalam bidang ekonomi mikro maupun makro
Nilai kerja menentukan harga dan keunggulan. Di sisi lain, di bidang ekonomi makro adalah hal berikut. Teori pembagian kerja, pendapatan atau income, peran modal, role of capital, pertumbuhan ekonomi, distribusi, mekanisme pasar, ide ekonomi pertumbuhan dari Adam Smith. Kemudian yang kedua adalah pemikiran ekonomi klasik. Ekonomi klasik pada umumnya dianggap sebagai tren modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Tren ini berlanjut hingga pertengahan abad ke-19 dan akhirnya digantikan oleh ekonomi neoklasik yang lahir di Inggris pada tahun 1870. Banyak sarjana membahas tentang ruang lingkup ekonomi klasik, terutama dari tahun 1830-an hingga 1870-an. Istilah ekonomi klasik awalnya dipicu oleh Karl Marx dan mengacu pada ekonomi Ricardo. Ini adalah aliran ekonomi yang dikembangkan oleh David Ricardo dan James Mill dan para pendahuluan mereka. Namun dalam istilah yang digunakan ini kemudian berpeluang untuk merujuk pada sebuah pengikut Ricardo. Tidak seperti ekonomi Keynesian, ekonomi klasik menanamkan penerapan harga fleksibel dalam hal upah dan barang. Pendekatan lain adalah hukum usaha penawaran penciptaan permintaannya sendiri. Singkatnya, produk domestik bruto menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi semua pengeluaran dan dihasilkan ini beberapa dengan Keynes dan bersikeras bahwa Anda perlu menutupi biaya dan produksi Anda dengan menggunakan tabungan uang belanja atau produk keuangan lainnya. Asumsi lain dikatakan oleh ekonomi klasik adalah keseimbangan investasi dengan asumsi bahwa suku bunga fleksibel selalu keseimbangan. Adam Smith 1723-1790. Biografi singkat Adam Smith adalah seorang pemikir yang ahli di bidang ekonomi. Lahir di Connecticut, pantai timur Skotlandia, dekat Edinburgh pada bulan Juni 1723. Ayahnya juga bernama Adam Smith yang berprofesi sebagai seorang inspektur bea cukai di Kirkcaldy. Walinya juga bernama Adam Smith yang bekerja dengan petugas bea cukai di kota lain. Sedangkan sepupunya juga bernama Adam Smith juga, yang juga seorang inspektur bea cukai di Ala pada usia 14 tahun. Adam Smith masuk Universitas Glasgow dan kemudian menerima beasiswa di Oxford. Setelah lulus pendidikan ekonomi Universitas Pamulang, S1 Sejarah Teori Ekonomi, menjadi guru besar filsafat moral Universitas Glasgow. Nah, itu adalah kehidupan singkat dari Adam Smith atau sedikit cerita dari Adam Smith. Kemudian yang ketiga kita memasuki pemikiran ekonomi Islam. Pertama-tama mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam berarti juga menelusuri kontribusi para cendekiawan Muslim dalam perkembangan ilmu ekonomi modern. Meskipun kerap disembunyikan para ekonom Barat, sebenarnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran para ilmuwan Muslim. Salah satunya ialah Thomas Aquinas yang banyak dipengaruhi oleh Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Begitu pula dengan Adam Smith dan para tokoh klasik lainnya. Studi tentang kontribusi cendekiawan Muslim hingga zaman Adam Smith dapat memberikan kesempatan bagi para ilmuwan generasi kini untuk menyatukan pemikiran Islam tentang ekonomi dengan pemikiran pra-Smith dan dengan demikian mempercepat pemulihan dari beberapa abad yang vakum dalam pemikiran tentang ekonomi Islam. Selain itu, keilmuan semacam ini mungkin akan memberikan jawaban yang tepat untuk pertanyaan mengapa para ilmuwan Muslim tidak melanjutkan tradisi Ibnu Rushd dan mengembangkan disiplin ahli untuk menangani masalah ekonomi lebih lanjut. Kajian dalam bidang ini juga dapat membuktikan lahan subur untuk kontribusi bagi pengembangan ekonomi Islam. Berikut ini ialah tokoh-tokoh dalam ekonomi Islam. Yang pertama, contohnya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Wali al-Din Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin Ja'far bin Muhammad bin Ibrahim Ibn Abdul Rahman bin Khaldun Hamdani. Silsilah nasabnya terhubung dengan sahabat
Nabi Wa'il bin Hajar. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah, bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi, dan wafat pada tanggal 19 Maret 1406 Masehi dalam usia yang ke-73 tahun. Ketika kecil sering dipanggil dengan Abdul Rahman, di dalam keluarga ia dipanggil dengan Ibnu Zaid. Ia juga bergelar dengan Wali al-Din pada saat menjabat hakim di Mesir dan terkenal dengan sebutan Ibnu Khaldun. Yang kedua adalah Abu Yusuf, tokoh ekonomi kelas Islam klasik. Yang satu ini merupakan seorang ulama yang bernama lengkap Yaqub bin Ibrahim bin Habib al-Qasri. Ini lahir di Kufah pada tahun 1313 Masehi Hijriah atau 731 Masehi, dan wafat di Baghdad pada tahun 1182 Hijriah atau 798 Masehi. Keluarganya memiliki julukan Al-Ansari karena ibunya masih berdarah keturunan kaum Ansor. Ibu Yusuf termasuk salah seorang ulama yang hidup di era pergolakan politik antara Daulah Umayyad dan Abbasiyah. Abu Yusuf sendiri adalah teman Muhammad bin Abdurrahman bin Abid Laili, seorang mujtahid rai yang berpengalaman menjadi hakim selama 30 tahun di Kufah. Ia juga menimba ilmu selama 17 tahun dari ulama yang masyhur dengan penggunaan royunya dalam beritijah, yaitu Abu Hanifah, sehingga dari sinilah keilmuan Abu Yusuf tercipta. Yang ketiga, tokoh ekonomi Islam adalah Ibnu Taimiyah, tokoh ekonomi Islam klasik. Yang satu ini bernama Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul As-Salam ibnu Taimiyah al-Harana, yang dilahirkan di Haran pada tahun 1263 Masehi. Nah, pada ayahnya Abdul Rahman Halim, pamannya Fakhr, dan kakeknya Maid al-Din adalah orang-orang yang hebat sekali pada mazhab Hambali. Keluarganya terpaksa meninggalkan tempat asalnya pada tahun 1269 Masehi sebelum pendekatan bangsa Mongol yang mengambilnya perlindungan di Damaskus. Pendidikan Ibnu Taimiyah sendiri pada dasarnya adalah teori Hambali, namun ia juga mempelajari fikih lainnya, bidang lain seperti filsafat, tasawuf, pengetahuan tentang sejarah Yunani, Islam. Nah, kita lanjut lagi tentang pendidikan Ibnu Taimiyah. Dasarnya adalah teologi Hambali, mempelajari fikih, tasawuf, filsafat, dan pemikiran ekonomi Islam. Namun, ia menghembuskan nafas terakhir pada 26 September 1338 Masehi atau 20 Dzulhijjah 728 Hijriah. Ia mengalami kondisi yang keras selama 5 bulan. Keseluruhan negara berduka. Sekolah, toko, penginapan, dan pasar ditutup untuk menandai kematian pemikirannya di bidang ekonomi. Banyak dikaji oleh sarjana muslim kontemporer, di antara adalah Abdul Aziz Is-Salahi yang berjudul Economic Content of Ibnu Taimiyah. Wow, begitu hebat tokoh yang satu ini. Perbedaan Adam Smith terhadap pemikiran ekonomi Islam. Adam Smith tentang pasar bebas praktik ekonomi Islam. Adam Smith dengan teori ekonomi Islam, yaitu bahwa teori ekonomi Islam tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah, impersonal, bahwa harga di pasar sesuai dengan kehendak Allah yang sinatullah atau hukum supply and demand. Kata kunci pemikiran Adam Smith, pasar bebas, mekanisme pasar Islam. Sedangkan persamaan pemikiran Adam Smith dengan ekonomi klasik ialah teori unggulan komparatif dikembangkan oleh David Ricardo. Menurutnya, perdagangan internasional dapat terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara, dan dia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu
memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Dengan adanya teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif inilah maka perdagangan internasional dapat terjadi. Konsumen akan selalu mencari produk dengan kualitas yang tinggi dalam perdagangan internasional karena konsumen bebas memilih membeli produk yang diinginkan oleh harga tertentu. Yang ketujuh ialah persamaan pemikiran Adam Smith dengan teori ekonomi Islam. Persamaan dan perbedaan pemikiran Adam Smith dengan ekonomi Islam melihat dari kenyataan, yakni antara lain ialah krisis ekonomi yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia yang belum usai. Hal ini menyatakan bahwa belum mampunya mengatasi masalah-masalah yang ada. Oleh karena itu, teori Adam Smith telah dilaksanakan dan dilandasi oleh teori ekonomi Islam yang dilandasi oleh Al-Quran dan Hadis. Ekonomi yang dikembangkan oleh akhlak yang mulia mungkin inilah yang sedang ditunggu oleh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala rupanya sedang menguji semua manusia dengan derita ekonomi yang berkepanjangan agar mereka kembali ke jalannya yang lurus, insya Allah. Amin. Demikian penjelasan atau rangkaian yang saya berikan pada materi kali ini yang dengan judul pemikiran ekonomi Adam Smith terhadap pandangan ekonomi klasik dan ekonomi Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.